Selamat sore pemirsa, saya Fajar Anang Maruf. Sekarang sedang berada di Wisma Seni Taman Budaya Jawa Tengah, Kentingan Jebres, Surakarta. Nah, hari ini kita akan mewawancarai seseorang tokoh inspiratif dalam bidang seni. Dalam bidang seni tari ya, yang mana di sini di belakang kampus ISI Surakarta saya memiliki janji dengan seseorang tersebut untuk bertemu di sini Wisma Seni Taman Budaya Jawa Tengah. Nah, gimana kisahnya? Mari ikuti saya. Baiklah pemirsa, di sini saya sekarang bersama dengan Mas Bagus Pranowo atau mungkin bisa dipanggil Mas Imin ya Mas. Akhirnya memiliki kesempatan untuk mewawancarai Mas Imin. Sebelumnya memang sudah janjian tapi lewat WA gitu, agak kurang gimana apa ya, kurang jelas ya. Tapi akhirnya bisa ketemu sekarang. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Fajar Anang Maruf yang akan menjadi reporter ya. Di sini Mas Ivan Sukma, yang kameramen Arif Bagus Fauzan. Mas Arif. Kami dari Win Raden Mas Said, Surakarta, semester 5 prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Sebelumnya di sini Mas Imin tuh sebagai pendiri seni tari gitu, organisasi. Boleh diceritakan? Jadi memperjelas dulu. Tadi sebenarnya nama depanku tuh Muslimin Bagus Pranowo, makanya dipanggil Imin. Dari Muslimin dipanggil Imin, ya gitu. Ya, jadi kebetulan aku punya komunitas. Jadi aku punya beberapa komunitas di sini. Aku juga punya komunitas satu. Terus yang di Pasar Kembang aku juga punya komunitas lagi, namanya 5678 Dance Community. Itu memang untuk anak-anak pecinta dunia seni tari lah gitu. Itu berdiri waktu itu bikin 5678 Dance Community itu waktu itu gabut karena waktu awal pandemi. Kita pandemi, anak-anak yang biasanya latihan nari gitu nggak bergerak kan, latihan dikunci dan sebagainya, akhirnya kita colongan tetap latihan aja. Karena memang ya tubuh kayak olahragawan lah penari itu, kayak atlet. Jadi kalau atlet berhenti latihan ya badannya nggak enak, kualitasnya menurun dan sebagainya. Sama halnya sama juga dengan penari. Jadi ya udah, karena corona disuruh berhenti latihan, disuruh berhenti istirahat di rumah aja. Paling cuma bertahan 1 bulan. Setelah itu ya latihan lagi nekat. Aku ngumpulin anak-anak itu. Ya udah beberapa. Jadi yang latihan di komunitas 5678 Dance Community di Pasar Kembang itu memang anak-anak dari semua genre tarian. Ada yang penari tradisi Jawa, ada yang penari K-pop, ada yang hip hop, nyampur jadi satu. Ya udah, kita latihan bareng gitulah komunitasnya. Udah, itu aja. Berarti ini udah hampir 3 tahun. 3 tahun. Jadi awal pendirinya itu 2019 ya? 2019 ya. Pokoknya awal corona banget. 2020 Maret April, awal April. Itu sih untuk komunitasnya, kalau boleh tahu udah tampil di acara apa aja itu? Komunitasnya sebenarnya itu komunitas yang bergerak ke dalam seni tari khususnya, cuman lebih kalau orang bilang, kalau aku bilang sih lebih kepada pelatihan. Fokusnya kita ke pelatihan, bukan pada pementasan. Jadi kita seminggu selalu ada program latihan rutin. Nah, latihan rutin itu nanti kalau sudah menjadi baik baru kita pentaskan. Jadi hampir tidak ada dalam komunitas yang aku bentuk ini kita tiba-tiba punya kepengen untuk pentas gitu, nggak ada. Ya kita latihan sampai apik, baru oke wes sampai pentas gitu. Jadi orientasinya bukan pada hasil, tapi pada proses orientasinya. Ke situ, lebih ke situ sih. Sudah ada beberapa karya, ada 2 karya besar yang kita manage sendiri, kita pentaskan sendiri, kita bikin event sendiri. Udah ada dua karya besar. Yang pertama itu Neo, yang
di tahun pertama itu Neo kita proses 1 tahun, dan tahun kedua kemarin yang ini Ramayana Urban itu udah proses sekitar kurang lebihnya 2 tahun, terus 5 kali pementasan. Oh itu sih seni tarinya kalau seni tari tradisional ya? Enggak, campuran. Makanya yang di karya yang kemarin itu judulnya Ramayana Urban. Jadi Ramayana dalam konteks ini adalah cerita naskah-naskah tradisi yang aku kolaborasikan dengan tarian-tarian urban. Jadi Ramayana tapi bentuknya urban gitu. Kalau pernah teman-teman ini pernah nonton wayang gitu kan, Ramayana biasanya tradisi. Nah ini urban, perangnya gitu ya, perang battle breakdance gitu-gitu. Jadi ya sekalian ini pengen mengenalkan juga, mengembangkan juga tradisi kita dengan naskah Ramayana supaya bisa dikenal di berbagai genre tari, tidak harus khusus tradisi. Biasanya orang kenal Ramayana itu tradisi, tapi teman-teman hip hop nggak kenal Ramayana. Nah lewat karya ini aku pengen mengenalkan Ramayana, mereka siapa tahu juga tertarik untuk lebih memahami cerita tradisi, jadi tidak kehilangan akar budayanya. Oke lah, seneng hip hop rapopo, tapi seneng duwe cantolan budaya Jawa gitu, gitu sih. Kalau itu sih tadi duet breakdance ya, itu sih duel ya antara 2 orang. Ya itu penggambaran perang. Biasanya kan kalau breakdance itu kan kayak battle dance gitu kan, itu kayak orang perang. Itu saya di karya aku tak refleksikan di cerita Ramayana itu ada pertempuran antara raksasa dan pasukan kera. Pasukannya Rahwana sama pasukannya Rama itu perang. Nah itu refleksinya kalau di urban dance itu battle itu. Terus di manifest ya istilahnya? Dijadiin dansa itu. Iya, dijadikan pertunjukan tari selama hampir 1 jam 10 menit cerita gitu. Jadi bayangin aja kalian nonton wayang orang, tapi bukan tradisi, udah gitu aja. Sesimpel itu, bukan tradisi yang kamu nonton. Wayang urban, Ramayana Urban. Tapi masih ada unsur tradisi nih. Kalau tradisi yang melekat di ceritanya Ramayana, tradisi melekat. Naskahnya kan Ramayana. Jadi kolaborasi antara naskah kuno Ramayana dengan seni-seni urban modern. Urban khususnya, kalau kalimatnya modern mungkin salah, urban. Selanjutnya kalau boleh tahu apa yang mendorong Masnya sendiri membuat komunitas ini? Lebih kepada ruang proses sih kan, ruang proses. Jadi aku kebetulan koreografer, aku penari yang lahir juga dari dari kampus juga. Aku akademisi kadang-kadang gitu, akademisi tari lah, seniman akademisi. Jadi ya kegelisahanku adalah membangun ruang belajar, ruang komunikasi, ruang workshop untuk anak-anak yang mencintai tari di luar konteks akademis. Anak-anak K-pop itu belajar tari kan otodidak semua kebanyakan. Kalian tahu kan, otodidak, dia nonton dari handphone. Iya, nonton video, latihan video, otodidak. Dia nggak ngerti bagaimana sih teori menari dengan benar, bagaimana sih membuat gerakan, dia kopas. Meniru. Nah, iya meniru. Dalam pemikiranku sayang gitu loh, kalau teman-teman di luar konteks akademis tari gitu, akademisi gitu, yang sudah mencintai tari tapi tidak diberi bekal. Ya tidak nggak ada bekal. Ya udah, akhirnya aku ngumpulin anak-anak ya belajar bersama. Aku juga belajar dari kebiasaan mereka juga. Dia belajar banyak tentang hal-hal yang aku paham dari akademis. Tari itu apa sih, bergerak itu apa sih, tari tradisi itu apa sih, K-pop itu apa sih, ada semuanya, ada secara definisi gitu. Sebelumnya kan dikasih tahu kalau ada acara tampil untuk Sumpah Pemuda ya? Ya. Itu nari apa? Nah kalau itu gini, kalau itu lebih kepada nuansanya, lebih kepada bisnis. Jadi kalau komunitas tadi lebih kepada idealis. Aku kepengen ini gitu. Kalau yang aku kerjain ini sekarang aku bisnis, karena aku seorang koreografer, kemudian aku di-hire oleh klienku untuk dimintakan dibikin tarian.
tariannya penarinya sebanyak ini, terus tariannya berupa tarian ini dipentaskan di mana. Karena aku di akhir tadi aku bilang bisnis, maka kemudian aku juga ada harga bahwa klien saya kalau mau nge-hire aku untuk eventmu, aku sekian puluh juta Pak, gitu kan. Kalau mau ya udah kita kerja. Nah sekarang aku baru ngerjain itu. Jadi aku ngerjain untuk event sebenarnya besok tanggal 28, cuman kemarin akhirnya karena persyaratan mepet itu diundur menjadi tanggal 31. Kebetulan itu yang menaungi adalah lembaganya Dinas Penyiaran RRI Pusat Jakarta turun ke RRI Solo, dan kemudian aku di-hire oleh RRI Solo sebagai penatanya. Ya udah itu aku bikin karya tari kolosal 200 penari 200 penari, kalau dihitung sama krunya hampir 300-350 lah. Hitung ya, itu nari di Manaan untuk Hari Sumpah Pemuda, bukan tanggal 28 tapi 31 karena diundur. Itu nanti rencananya dihadiri oleh RRI 1. Karya tarinya tariannya menceritakan tentang apa tuh, tarian yang nggak keperjuangan, lebih kepada kebinekaan, karena campuran tarian dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, Bali juga. Jadi lebih kepada kebinekaan. Ya campur jadi satu begitu. Ada tari Minang, ada tari Jawa, ada tari Kalimantan, Sulawesi, Bali, sama Papua, campur semua gitu. Ber-200 orang. Nah kebetulan hari ini libur karena seharusnya kan ini hari ini JR gladi persiapan, cuman karena diundur ya udah. Teman-teman juga moodnya kemarin juga agak lebih deh kok diundur sih ya, karena memang kebetulan saya kira ya kita latihannya besok setelah Jumatan, pas hari Jumat ini kita cooling down sehari dulu, ya udah istirahat dulu sehari. Ya itu kolosal 200 orang cewek cowok, melibatkan dari penari yang sudah profesional sampai ke pelajar. Aku sambil ngerokok nggak apa ya? Iya Mbak, nggak apa-apa. Santai. Coba Dit, tadi sih yang Sumpah Pemuda itu di mana? Itu pentasnya di Stadion Manaan. Stadion Manaan. Iya di Manaan, yang di Stadion Manaan Solo, tapi yang bukan di lapangannya, karena memang lapangannya tidak boleh dipakai kan, karena tidak awet untuk persiapan Piala Dunia. Jadi kita narinya di ini jogging tracknya. Ya, sepanjang jogging tracknya itu 200 penari di situ semua. Nah kalau besok kepengen mau liputan secara video, monggo silakan bawa alat untuk hadir di RRI, kalau apa latihan di sana bisa mendokumentasi. Karena soalnya yang untuk di komunitas di Pasar Kembang ini kemungkinan beberapa 1 bulan ini aku break dulu. Belum ada kegiatan karena itu tadi penarinya juga sibuk semua, ada proyek juga. Terus beberapa 2 tahun yang lalu yang teman-teman belum kerja sekarang udah kerja. Aku tuh kalau latihan sama teman-teman di komunitas yang di Pasar Kembang itu mulainya jam setengah 11, selesai jam 1. Kenapa malam? Karena memang nggak bisa ketemu sore. Sore itu pada kerja, sibuk semua. Jadi dia nunggu closingan dulu. Ada yang di Paragon, ada di GM, ada yang di pokoknya nunggu closingan dulu. Mereka closing jam 10, selesai jam 10 latihan sampai jam 1 malam. Untung ruangannya aja terbuka di pabrik space gitu, pabrik orang jadi yang nggak begitu mengganggu.
mahasiswa ya.